Alhamdulillahi bini'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidi khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa nura qulubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ikhwati ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah melimpahkan dan menumpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, baik itu kenikmatan kesehatan jasmania ruhania kita, baik itu kenikmatan yang ada dalam diri kita maupun di alam yang terbentang luas. Terutamanya diberikan kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmatul imani wal islam, dan nikmat menjadi umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, maka selayaknya, seharusnya dan wajib hukumnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, hati senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, terutamanya syukur dalam perbuatan kita, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, dan kita berusaha dengan semampu kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kadar keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa kita pupuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya akan menghantarkan kita menjadi hamba yang diberikan kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah, menghantarkan kita menjadi orang-orang atau hamba yang selamat dunia dan akhirat, dan semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatta maut, sampai meninggalkan dunia ini dengan predikat husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang banyak saudara kita, banyak sahabat-sahabat kita, atau bahkan kaum muslimin yang telah begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan sehat oleh Allah, mereka lupa untuk bersujud kepada Allah. Banyak yang meninggalkan salat 5 waktu. Diberikan banyak harta, mereka tidak mau mengeluarkan untuk zakat maupun sedekah dan lain sebagainya. Inilah tanda bahwa orang-orang atau hamba-hamba yang meninggalkan perintah Allah, terutamanya kaum muslimin, saudara-saudara kita orang Islam, yang dikatakan telah lemah imannya dan telah menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya sampaikan beberapa hal pokok yang menjadi lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lemahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan irtikabul ma'asi wa irtikabul atham. Banyaknya perbuatan maksiat yang dia lakukan kepada Allah, sehingga menumpuklah dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'asi, perbuatan maksiat itu baru nuktatan sauda ala qalbi,
diibaratkan sebuah noda hitam yang menempel di dalam hatinya. Wa idza lam yatub minhal insan fa inna tughlau qalba wa tad'afu imanah. Jika dia tidak segera bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan ditutup oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan imannya menjadi lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi naqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba jikalau telah melakukan satu kesalahan, satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan dalam dirinya, diberikan dalam hatinya satu noda hitam. Fa idza huwa nazza wa wastaghfara wa taba. Namun jikalau dia mau meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kemudian beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalba, maka dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ada zida fiha hatta ta'lu qalba. Namun jikalau dia tidak meninggalkan maksiatnya tersebut, dosanya tersebut bahkan ditumpuk-tumpuk dan dilakukan berkali-kali, fahuwa ron, maka dia telah ditutupi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi kitabil karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Hasan Al-Bisri, kata ar-ran adalah wa dzambu ala dzambi hatta yamutul qalb. Dosa yang senantiasa ditumpuk sampai mati hatinya. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu pokok-pokok yang bisa melemahkan iman kita. Yang kedua, yang bisa melemahkan iman kita adalah al-insyighalu bidunya wa nisyanul akhirah. Terlalu sibuk diri kita dengan urusan dunia sehingga melupakan urusan akhirat kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, apalagi itu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang banyak, kemudian dikumandangkan azan, terdengar azan dari kejauhan maupun dari jarak dekat, apakah kita dengan segera untuk memenuhi panggilan Allah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin banyak yang lupa tentang hal ini, hadirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam lahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dalam ayat ini mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dunia yang kita tempati ini adalah sebuah permainan. Dunia yang kita tempati ini adalah hal yang melalaikan, dan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa adalah di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang nomor 3 yang bisa menyebabkan iman kita lemah adalah tulul amal, panjang angan-angan, banyak keinginan tentang dunia. Di dalam kitab Nasahid Dunia, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan yang namanya tulul amal adalah al-hirsu 'ala dunya wal iqbalu 'alaiha wal hubbu laha. Orang yang panjang angan-angan, yaitu telah menjadikan dirinya terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu terobsesi dengan urusan dunia dan cinta terhadap dunia, wal ighradu 'anil akhirah, sehingga dia sering berpaling dengan urusan akhirat. Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau telah mengatakan, inna akhwafa ma khafu 'alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada diri kalian, dan ini sampaikan kepada sahabat beliau, kata Sayyidina Ali, yang pertama ittiba'ul hawa, kalian telah mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, kemudian yang kedua kalian tulul amal, banyak keinginan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq, orang yang telah mengikuti dan terlalu banyak mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menolak akan kebenaran. Wa amma tulul amal, orang yang panjang keinginan atau banyak keinginan, fayansial akhirah, maka dia banyak melupakan tentang urusan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, penyebab daripada lemahnya iman kita adalah al-ghafla an dzikrillah. Kita sering lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita sering lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi hati kita.
Kita sering lupa membaca Al-Qur'anul Karim. Kita sering lupa mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, mentadabburi dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada perumpamaan yang sangat baik, hadirin, yang sangat terkenal. Mathalul ladzi yadhkur rabbah, orang yang senantiasa ingat kepada Allah baik secara lisan maupun hatinya, dibandingkan dengan walladzi la yadhkur rabbah, dengan orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, sering lupa kepada Allah, sering meninggalkan Al-Qur'anul Karim untuk dibaca. Mathalul hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dengan orang mati. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, adalah salah satu hal yang bisa menghidupkan hati kita, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menutupi hati kita dari semua kebenaran-kebenaran yang ada. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, penyebab daripada lemahnya seseorang ada al-ibtiadu anis suhbatis salihah, jauh dari teman-teman solih. Al-ibtiadu majalisil ilmi wal ulama, jauh dari majelis ilmu dan majelisnya para alim ulama. Wal asdiqaus salihin, dan juga menjauhi teman-teman yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kalau dia salah terhadap hukum-hukum Allah dan mengajak kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Wal hunmasu fi majalisil lahwi wal batin, lebih cenderung mereka duduk dengan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, cangkruan yang tidak ada gunanya. Yu'dhi ila dha'fil iman, inilah penyebab daripada iman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita semuanya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jikalau kalian telah melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, singgahlah dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, apakah riyadul jannah itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaqul dzikr, yang namanya riyadul jannah, taman-taman surga, itu adalah halaqah, perkumpulannya orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, perkumpulannya orang-orang yang senantiasa mengaji, membaca Al-Quran atau mempelajari ilmu yang bisa mengingatkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah sekelumit daripada pokok-pokok yang bisa menyebabkan lemahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kelima hal itu, hadirin, mungkin masih banyak hal yang bisa kita koreksi dari diri kita masing-masing. Kita evaluasi, mungkinkah kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap, hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga dalam sisa kehidupan kita ini kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita mampu menjauhi larangan-larangan Allah, dijaga keluarga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.